البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pembahasan kita yang berikutnya. Pembahasan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar yang dikumpulkan oleh para ulama yang mereka telah memilih tafsir yang mudah dipahami, yang sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditakdim oleh Asy-Syaikh Al-'Alamah Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh wafaqahullah. Sekarang kita berada pada surat Al-Baqarah. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-80. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai keadaan orang-orang Yahud yang mereka sombong, Banu Israel yang mereka sombong, mereka mengatakan bahwasanya kami ini tidak akan masuk neraka kecuali cuma sebentar. Jadi mereka menganggap bahwasanya mereka masuk neraka itu cuma sebentar. Padahal kalau kita telusuri di dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, tempatnya di mana? Di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, dan orang-orang musyrikin, mereka berada di dalam neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk atau sejelek-jelek manusia. Wal'iyadzubillah. Tapi kita lihat apa yang mereka ucapkan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengkabarkan tentang keadaan mereka. Ayat yang ke-80 dari surat Al-Baqarah, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Mereka mengatakan, wa qalu, mereka berkata, lan tamassana an-nar, tidaklah api neraka itu menimpa diri kami, kata mereka, illa ayyaman ma'dudah, kecuali hari-hari yang bisa dihitung, cuma sesaat saja, kata mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Katakanlah, apakah kalian wahai Bani Israel mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kalian tahu bahwasanya kalian itu cuman sebentar atau sesaat di dalam neraka? Seperti itu. Ataukah kalian itu berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang kalian tidak mengetahuinya? Dalam artian berbicara dengan kedustaan tanpa dasar dari ilmu. Ini termasuk sunnatul Yahud. Ketika kita berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu, itu hati-hati, itu termasuk sunnatul Yahud. Termasuk prinsip metode jalannya orang-orang Yahud. Wal'iyadzubillah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, wala yahillu li ahadin an yatakallam fid din bila ilmin. Tidak dihalalkan bagi seorang pun berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu. Hati-hati. Dilarang. Kemudian wala yu'in man yatakallam fid din bila ilmin. Dan jangan pula menolong orang yang hendak berbicara dalam masalah agama ini tanpa ilmu. Wala man adkhala fid din ma laysa minhu. Dan tidak pula, jangan sampai menolong orang yang hendak memasukkan dalam masalah agama ini perkara yang bukan termasuk bagian dari agama.
Karena semuanya butuh dengan ilmu. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai kita berbicara sesuai dengan hawa nafsu kita, dengan akal-akal kita, tidak, namun ilmu kita butuhkan. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Dan janganlah engkau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak memiliki ilmunya. Innas sam'a wal basar wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu semuanya nanti akan ditanya. Oleh karena itu upayakan semaksimal mungkin di dalam hidup menjalani agama Islam ini, kita senantiasa beriringan dengan dalil, senantiasa ilmu kita miliki. Karena dengan adanya ilmu, seseorang berarti berjalan di atas barakallahu fikum cahaya. Dalam artian bagaimana seseorang ketika berjalan di muka bumi ini diiringi dengan cahaya al-ilm, maka dia akan bertindak terkontrol dan terpantau oleh dalil. Tidak sembarangan dengan orang-orang yang jauh dari ilmu, yang mereka berambisi hawa nafsu belaka atau kebodohan. Mereka terombang-ambingkan oleh api fitnah, yang mereka akhirnya terkadang menentang, menolak, membangkang terhadap dalil atau syariat yang Allah Taala syariatkan. Kita perhatikan di sini orang-orang Bani Israil. Kita lihat tafsirannya. Wa qala Banu Israil, kemudian Banu Israil, orang-orang Yahud, mereka berkata, lan tusibana an-nar, tidak menimpa kita api neraka fil akhirah, di akhirat nanti, illa ayyaman qalilah. Kecuali hari-hari yang sedikit sekali. Illa ayyaman qalilatul adad, kata mereka. Kecuali cuman hari-hari yang jumlahnya sedikit. Ini sangkaan mereka, bayangkan. Padahal orang-orang kafir di neraka itu bagaimana? La yamutu fiha wala yahya. Tidak merasakan kematian, tidak merasakan hidup. Dalam artian adab menyertai mereka. Waliyadzubillah. Karena orang-orang kafir barakallahu fikum, mereka kekal di dalam neraka. Baik yang kafir asli maupun yang kafir apa? Murtad. Paham ya? Yang kafir asli dalam artian sejak awalnya mereka kafir, beragama-agama selain Islam, mereka kekal dalam neraka. Kemudian barakallahu fikum, orang yang kafir karena murtad juga sama. Hati-hati barakallahu fikum. Kita lihat di sini, qul lahum, katakanlah kepada mereka ayyuhar rasul, wahai rasul, mubtilan da'wahum, dalam rangka membatalkan atau menyalahkan sangkaan mereka. A'indakum ahdun minallahi bihadza? Apakah kalian wahai orang-orang Yahud, Bani Israil, memiliki perjanjian dari Allah Taala tentang masalah ini? Kok bisa-bisanya mengatakan seperti itu? Fa innallaha la yukhlifu 'ahdah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyelisihi janjinya. Bal innakum taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun bi firaikumul kadhiba. Bahkan sesungguhnya kalian berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang kalian tidak memiliki ilmunya. Dengan apa? Dengan kedustaan yang kalian bikin-bikin. Bayangkan ini. Orang Yahud, orang-orang Bani Israil, mereka seperti itu keadaannya. Enggak mau mereka mengatakan kami di neraka. Bahkan mereka pun apa, dalam ayat yang lain menjelaskan bahwasannya apa? Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali siapa? Orang Yahud atau Nasara. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasara, itu. Kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Akhirnya ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, datangkanlah bukti kalian, argumen kalian mana, dalil kalian mana. Jika kalian benar-benar orang yang jujur. Kemudian jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala siapakah orang-orang yang akan masuk surga tersebut. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Bahkan orang-orang yang akan masuk surga adalah orang-orang yang apa? Yang menyerahkan dirinya, yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dalam keadaan dia mengikuti barakallahu fikum syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga sangkaan-sangkaan atau pengakuan-pengakuan belaka itu tidaklah bernilai manakala tidak sesuai dengan hakikatnya. Barakallahu fikum. Kita lihat di sini, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-81, bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah Ta'ala membantah mereka.
bahwasanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Bahwasanya orang-orang kafir di neraka. Nah, barakallahu fikum. Tidak di tempat yang lainnya. Apa kata Allah Taala? Bala, bahkan tentu man kataba sayyi'atan, barang siapa yang berbuat sebuah kejelekan, yang diinginkan di sini adalah apa? Kejelekan-kejelekan berupa kesyirikan, syirik akbar tentunya. Wa ahatat bihi khati'atuhu, kemudian dosa-dosanya itu meliputi dirinya. Faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penduduk api neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalam api neraka tersebut. Nah, ini balasan bagi orang-orang yang sombong tadi. Orang-orang Bani Israil, nah mereka gaya sekali mengatakan bahwasanya kita ini di neraka cuma sebentar. Tahu dari mana? Apakah melakukan perjanjian? Tidak. Nah, akhirnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Bahkan barang siapa yang berbuat sebuah kejelekan, kesyirikan dan semisalnya, kemudian dosa-dosanya meliputi dirinya, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah orang-orang penduduk api neraka, hum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Jadi yang paling terbaik orang-orang yang melakukan perbuatan keji, perbuatan maksiat, perbuatan kesyirikan, perbuatan haram, apa yang paling terbaik? Segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali serta bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Naam. Dan orang-orang yang mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka dengan kesyirikan, menjerumuskan mereka dalam kebinasaan. Zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, kemudian mereka minta ampunan kepada Allah taala untuk dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illa Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusirru 'ala ma fa'alu, dalam keadaan mereka tidak terus-menerus di atas apa yang mereka kerjakan berupa kesyirikan, berupa kemaksiatan, wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui. Inilah yang terbaik. Mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya setinggi apapun dosanya, sedalam apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, selama mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Naam, kita lihat tafsiran di sini mengenai keadaan orang-orang yang mereka melakukan dosa, kemudian dosanya sampai meliputi diri mereka, dalam artian saking banyaknya dosa tersebut, kemudian mereka tidak bertobat. Qala al-mufassirun fa hukmullahi sabitun, maka ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sabit, tetap adanya. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua perkara yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Anna martakabat asam hatta jarathu ila kufri. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya barang siapa yang melakukan perbuatan dosa-dosa asam hingga mengantarkan dia kepada kekufuran, wastaulat alaihi dunubuh, kemudian dosa-dosanya menguasai dirinya, min jami'i jawanibih, dari seluruh penjuru, kanan, kiri, depan, belakang dan semisalnya, wa hadza la yakunu illa fi man asyraka billah. Yang seperti ini keadaannya tidak terjadi kecuali orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah taala. Karena syirik akbar, syirik yang besar itu menghancurkan semua amalan. Bukan satu amalan, semua amalan dihancurkan. Sebabnya apa? Kesyirikan tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian dengan sebab kesyirikan tersebut seseorang diharamkan dari mana? Surga, dan tidak ada penolong sama sekali. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Taala telah haramkan bagi dia surga, bayangkan. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang zalim, yaitu orang-orang musyrik, seorang penolong pun.
Itu akibat yang barakallahu fikum yang mereka timbulkan dalam artian sebab ulah-ulah mereka berbuat kesyirikan. Allah Taala pun jerumuskan mereka dalam api neraka. Kita lihat di sini, faulaika humul musyrikun wal kuffar. Mereka adalah orang-orang musyrikin dan orang-orang kufar, alladzina yulazimuna nar jahannam, yang mereka senantiasa terus-menerus berada pada neraka jahannam, mulazimatan daimatan la tanqati. Kesenantiasaan terus-menerus yang tidak ada putusnya, merasakan azabnya. Wala'iyadzubillah. Hati-hati, karena syirik akbar menghancurkan semua amalan. Paham ya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, syirik akbar, sungguh akan hancur amalanmu dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Walau asyraku la habita 'anhum ma kanu ya'malun, kata Allah Taala. Kalau seandainya mereka, para nabi saja ya, kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh apa yang dulu mereka amalkan. Paham ya? Ancaman yang sangat besar. Berat sekali, hati-hati. Kesyirikan, apalagi syirik akbar. Nah, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan Allah Taala yang menciptakan engkau. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Ini pengertian daripada syirik. Taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamaratakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya masalah apa? Rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya. Menyamaratakan sama, itu adalah kesyirikan. Hati-hati. Paham ya? Menyamakan batu seperti Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada batuan, meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon, bulan, bintang dan semisalnya, semuanya itu apa? Ujung-ujungnya satu, yaitu sama-sama mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang selainnya. Paham itu ya? Ewana barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin. Namun sebaliknya, kita tutup dengan sebaliknya, kenikmatan bagi orang-orang yang apa? Kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka dapatkan? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ke-82 di surat Al-Baqarah ini, walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebaliknya, dan orang-orang yang mereka beriman dan mereka beramal amalan saleh, maka mereka adalah penduduk surga, hum fiha khalidun, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Surga tidak pernah terbayang dalam benak kita, tidak pernah kita melihatnya, tidak pernah kita mendengarnya. Namun kenikmatan surga jangan ditanyakan, sangat besar. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka di surga apa yang mereka inginkan, semuanya ada. Dan kami masih punya tambahan, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan mendapatkan al-husna, itu surga, wa ziyadah, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Surga. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan dalam hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, qala Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala berfirman, atau Allah Subhanahu wa taala berkata, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar. Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik pada benak manusia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, itu baru sedikit cuplikan masuk surga. Bagaimana kalau kita bisa baca kitab yang sangat bagus, kitab Miftah Darus Sa'adah. Miftah Darus Sa'adah yang bagus sekali itu, di dalamnya menjelaskan mengenai apa? Kenikmatan surga. Mulai dari apa? Bidadari surga. Nah, baru dengar bidadari sudah tertawa kan? Paham ya? Karena apa? Karena memang nikmatnya bukan main. Dalam artian wanita penduduk surga itu jangan dibandingkan dengan wanita penduduk dunia. Nah, di surga itu nggak ada yang namanya kencing BAB, itu nggak ada. Paham ya? Makanan yang dia makan, minuman yang dia minum, kenikmatan yang dia rasakan, semuanya menjadi keringat, dan keringatnya pun baunya bagaimana? Wangi sekali baunya, bau misik. Kalau kita di dunia bagaimana? Nggak perlu ditanyakan. Paham ya? Paham ya? Di dunia itu lain kehidupannya, barakallahu fiikum. Surga itu yang kita harapkan dan itu yang kita dambakan. Bagi orang yang beriman, kita lihat sini tafsirannya, qala al-mufassirun wa hukmullahi as-sabitu fi muqabil hadza. Dan ketetapan Allah Ta'ala yang tetap
fi muqabil, lawan daripada yang pertama tadi, lawan daripada hukuman bagi orang musyrikin atau orang kufar tadi, annal ladzina saddaqu billah wa rusulahu, bahwasanya orang-orang yang mereka membenarkan Allah Subhanahu wa taala wa rasuli dan para rasulnya, tasdiqan khalisan, dengan pembenaran yang jujur, imannya jujur, wa amilul a'mal, dan kemudian mereka mengamalkan amalan-amalan al-muttafiqah ma'a syariatillah, yang mencocoki dengan barakallahu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, allati auhaha ila rasulih, yang Allah Taala wahyukan kepada para rasulnya, haula'i yulazimunal jannata fil akhirah mulazimatan daimatan la tanqati', maka mereka semuanya senantiasa berada di dalam surga di akhirat nanti dengan keberadaan yang kekal terus-menerus tidak terputus. Karena surga dan neraka itu kekal, keadaannya kekal. Sekarang sudah ada belum? Sudah ada. Paham ya? Surga dan neraka itu kekal, tidak akan punah, barakallahu fikum. Sehingga para ulama menyebutkan surga dan neraka termasuk barisan makhluk-makhluk Allah Taala yang kekal, yang tidak punah. Sebagaimana tercantum dalam sebuah pantun yang sangat bagus dan indah. Apa pantunnya itu? Samaniyatun hukmul baqa'i ta'ummuha huwal 'arsyu wal kursi wan narul jannatun wa arwahun kemudian apa? Wa arwahun wa qalamun kadallahu wal qalam. Nah, wa arwahun kadallahu wal qalam. Ada 8 ya. Samaniyatun hukmul baqa'i ta'ummuha. 8 perkara dia memiliki hukum kekal menyeluruh pada 8 tersebut. Minal khalqi, dari kalangan makhluk, wal baquna fi haizil adam, sisanya itu masih meliputi apa? Terliputi oleh kepunahan. Sisa dari 8 itu. Huwal arsyu, pertama arsy. Arsy Allah Subhanahu wa taala. Huwal arsyu wal kursi wan narun wa jannatun, surga dan neraka. Wa ajbun, ajbun itu tulang ekor ya. Wa arwahun, ruh, kadallahu wal qalam, lauh, hil mahfud dan qalam, pena Allah Subhanahu wa taala. Masuk dalamnya surga dan neraka. Total ada berapa tadi? Ada 8. Samaniyatun hukmul baqa'i ta'ummuha minal khalqi wal baquna fi hazil adam huwal arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahu wal qalam. 8 perkara, 8 makhluk yang apa? Yang memiliki hukum seluruhnya itu kekal. Dari kalangan makhluk tadi. Wal baquna, sisanya fi haizil adam, maksudnya berada pada liputan kepunahan. Apa 8 makhluk tersebut? Huwal arsyu, pertama arsy, wal kursi, kursi Allah Taala, wan narun wa jannatun, surga neraka, wa ajbun, tulang ekor, paham ya? Wa arwahun, dan roh, kadallahu wal qalam, lauh dan qalam, paham ya? Nah, itu semuanya memiliki hukum kekal. Oleh karena itu, penduduk neraka setelah masuk ke dalam neraka, penduduk surga setelah masuk ke dalam surga, maka tidak ada lagi kematian, merasakan semuanya situ. Sehingga nanti ketika keputusan yang terakhir setelah idza dakhala ahlul jannati jannata wa idza dakhala ahlun nari an-nara, ketika penduduk neraka sudah masuk neraka, penduduk surga telah masuk surga, Allah Subhanahu wa taala menyembelih al-maut. Paham ya? Disembelih lagi situ al-maut. Paham ya? Apa itu al-maut? Kematian. Kematian kalau di dunia sifatnya tidak kelihatan. Tapi nanti di akhirat yang namanya al-maut itu ditampakkan dalam bentuk apa? Kambing atau domba yang besar. Tahu ya? Kemudian barakallahu fikum disembelih, barakallahu fikum di atas apa? Di atas neraka tadi. Di atasnya itu. Paham ya? Diser. Kemudian apa? Diucapkan ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk neraka, kekekalan tidak ada kematian. Wahai penduduk surga, kekekalan tidak ada kematian. Jadi semuanya kekal nanti. Paham itu ya? Barakallahu fikum hafizakumullah, seperti itu keadaannya. Jadi harus barakallahu fikum hafizakumullah, harus kita senantiasa berupaya untuk mengamalkan amalan penduduk surga ini sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, karena sangat nikmat sekali, dan itulah dambaan kita, harapan kita, masa depan yang kekal, bukan masa depan yang semu yaitu kehidupan dunia, namun akhirat itulah masa depan yang kita cari. Nas'alullah as-salamata wal afiyah, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Hadisnya sahih rawahu Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Allahumma la 'aisha illa 'aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal melainkan kehidupan akhirat. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallallahu an yaj'alana minan najin was salimin wa minad dakhilina ila jannati rabbina jalla wa ala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.